Halo pecinta film semua, semoga kalian sehat dan lancar rezekinya dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Hannah. Film ini mengisahkan tentang Hannah Heller, seorang gadis remaja yang dibesarkan di pedalaman hutan bersalju Finlandia oleh ayahnya, Erik Heller. Oleh ayahnya, Hannah diajari cara bertarung, membunuh, bertahan hidup, bahkan menguasai berbagai bahasa. Tak perlu berlama-lama lagi, siapkan camilan serta nyamankan posisi kalian. Mari kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan adegan Hannah tengah berburu rusa di hutan bersalju. Anak panahnya meleset dan tidak menembus jantung rusa tersebut karena masih hidup. Kemudian Hannah menembak rusa itu. Saat sedang membersihkan perut rusa itu, seorang pria mendekatinya dari belakang. I've killed you. Ternyata pria tersebut adalah ayahnya, Erik Heller, sedang menguji kewaspadaan serta ketangguhan fisik Hannah jika menghadapi musuh. Karena kalah, ia dihukum membawa rusa itu sendirian. Setibanya di pondok, Erik menegur Hannah karena kurang waspada. Selain itu, dia memuji kekuatannya karena hampir mengalahkan Erik. Dia juga mengajarkan Hannah beberapa bahasa serta membekalinya dengan pengetahuan umum dari buku ensiklopedia. Menjelang tidur, Hannah membuka buku favoritnya. Di sana tersimpan foto ibunya. Ia menatapnya hingga terlelap. Esok harinya, Hannah berlatih menembak dan bertarung sambil menghafal identitas palsunya. Malam harinya, saat Hannah terlelap, Erik tiba-tiba menodongkan pistol ke kepalanya. Hannah pun beraksi. Hannah meyakinkan ayahnya bahwa ia sudah siap. Erik pergi keluar pondok dan menggali sesuatu. Hari berikutnya, saat Hannah sedang bermain, ia melihat sebuah pesawat terbang. Dengan rasa gembira, dia berlari pulang untuk memberitahu ayahnya. Namun, Hannah mendapati Erik sudah mempersiapkan alat yang digalinya semalam. Erik menjelaskan bahwa jika alat itu diaktifkan, maka akan memberitahu posisi mereka kepada seseorang bernama Marissa Wigler. Belum diketahui siapa Marissa Wigler, namun selama ini mereka telah diburu olehnya. Itulah alasan Erik membawa Hannah tinggal di daerah terpencil untuk menghindari kejaran Marissa. Erik berkata, jika Hannah merasa sudah siap dan ingin segera pergi dari sini, ia hanya perlu menyalakan alat itu. Namun Erik menegaskan, jika Hannah melakukan itu, tidak akan ada jalan kembali. Perburuan ini akan berakhir jika salah satu dari mereka mati. Keesokan harinya, Erik mengajaknya berburu. Namun Hannah menolak, saat ini dia ingin tetap di pondok. Setelah ayahnya pergi, Hannah pun meyakinkan dirinya sendiri untuk menyalakan pemancar tersebut. Sepulang Erik dari berburu, ia terkejut melihat pemancar sudah diaktifkan. Erik yang menyadari konsekuensinya, tampak cemas dan memandang Hannah penuh kekhawatiran. Adegan pun berpindah, memperlihatkan seorang wanita memasuki markas CIA sembari menerima laporan dari anak buahnya. Mereka telah menangkap sinyal pemancar milik salah satu agen CIA. Sinyal itu atas nama Erik Heller, berasal dari daerah terpencil di Finlandia. Mendengar laporan itu, Marissa Wigler segera mengadakan rapat dengan petinggi CIA lainnya. Dia mengungkapkan bahwa Erik Heller adalah agen CIA terlatih yang telah dinonaktifkan karena berkhianat. Bahkan dia dituduh membunuh juniornya, Johanna. Karena dianggap sebagai ancaman dan membahayakan, mereka mengirim tim untuk menangkapnya. Di dalam pondoknya, kita melihat Erik mempersiapkan dirinya dan bersiap meninggalkan hutan. Sebelum pergi, Erik memberi instruksi kepada Hannah. Ia harus tetap waspada dan menemuinya di Berlin setelah urusannya dengan Marissa selesai. Setelah Erik pergi, Hannah yang sedang berlatih mendengar suara helikopter mendekat ke pondoknya. Ketika ia melihat keluar, ternyata pondoknya sudah dikepung anak buah Marissa dengan bersenjata lengkap. Dua anggota pertama bergerak masuk, namun senyap tak ada laporan. Saat anggota lain menyusul, mereka menemukan rekannya sudah tewas. Dan di sana mereka mendapati Hannah yang sedang duduk santai. Di tempat lain, Marissa menerima laporan. Jika Erik sudah tidak ada di TKP, namun mereka menangkap seorang gadis. Dan saat ini sedang ditahan di fasilitas rahasia CIA.
Saat ini Hana sedang diinterogasi di ruangan yang dipenuhi CCTV. Ketika ditanya apa yang diinginkannya, Hana menjawab ingin bertemu dengan Marissa Wigler. Mendengar permintaan itu, Marissa memerintahkan agar Hana diberitahu ia akan segera datang. Di dalam lab, para dokter bingung melihat hasil uji DNA Hana. Beberapa saat kemudian, Marissa mengirim agen yang menyamar sebagai dirinya. Marissa sendiri mengawasi situasi dari ruang kontrol jarak jauh. Hana mulai bertanya bagaimana Marissa bertemu Eric. Kemudian Marissa memberi instruksi agar penyamar memberi jawaban yang sesuai. Namun Hana merasakan kejanggalan. Ia berpura-pura menangis lalu memeluk erat Marissa palsu. Melihat tindakan ini, agen yang memantau merasa cemas dan mengirim tim medis untuk membius Hana. Namun tiba-tiba Hana pun melarikan diri dengan menyusup lewat terowongan. Setibanya di laboratorium, ia menembak seorang dokter dan mengambil hasil tes DNA miliknya. Hana melanjutkan pelariannya hingga mencapai ujung ventilasi udara. Mobil melintas. Hana dengan cepat mencengkeram bagian bawah salah satu mobil hingga akhirnya turun di tengah padang pasir dan berhasil menjauh dari markas CIA. Setelah insiden itu, Marissa mengambil beberapa dokumen penting dari brankas, kemudian membakarnya. Sebuah kenangan lama terlintas menampilkan bayangan Marissa saat ia hendak mencegat mobil Eric yang membawa Johanna dan Hana. Scene pun berpindah memperlihatkan Hana yang sedang berjalan sendirian menyusuri padang pasir. Tak lama kemudian, Hana bertemu Sophie dan adiknya, Miles. Mereka saling berkenalan. Namun, saat Sophie mengajak untuk bergabung bersama keluarganya, Hana menolak dan memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ia tiba di sebuah oasis, di mana sekelompok wanita sedang mencuci. Merasa ada kesempatan, Hana mengambil pakaian yang dijemur untuk ganti. Ia terus berjalan melewati pasar hingga tiba di penginapan. Pemilik penginapan memberitahu Hana bahwa ia kini berada di Maroko. Mendengar itu, Hana langsung menyebutkan beberapa hal terkait Maroko. Hana kemudian berbicara bahasa Arab dan meminta izin menginap. Sayangnya, Hana tidak punya uang. Namun, pemilik penginapan yang ramah itu berbaik hati memberinya kamar gratis untuk menginap. Setelah diantar ke kamar, Hana yang tak terbiasa mendengar suara-suara dari alat elektronik merasa kaget. Kemudian kabur. Di luar penginapan, ia kembali bertemu Sophie dan adiknya. Mereka juga menginap di sana. Sophie lalu memperkenalkan Hana kepada orang tuanya dan mereka pun mengajaknya makan malam. Marissa tiba di sebuah bar, bertemu Ishak, mantan agen yang dikenal kejam. Mengetahui Hana berada di Maroko, Marissa membayar Ishak dan memintanya menangkap Hana hidup-hidup. Keesokan harinya, keluarga Sophie melanjutkan perjalanan. Di saat bersamaan, Ishak sampai di penginapan, menginterogasi pemilik penginapan. Saat anak buah Ishak menunjukkan rekaman CCTV, mereka melihat Hana menyelinap masuk ke mobil Sophie. Saat Ishak bertanya tujuan keluarga tersebut, pemilik penginapan memberitahu jika mereka menuju Spanyol. Setelah mendapatkan informasi, Ishak menghabisi pemilik penginapan. Sementara itu, Eric terlihat di pantai Swedia bersiap berenang. Menggendong ransel, Eric berenang melintasi perairan. Setibanya di darat, ia dipergoki dua polisi yang langsung mendekatinya. Beberapa waktu kemudian, Marissa dan Louis terlihat mengidentifikasi jenazah polisi yang sebelumnya hendak menangkap Eric. Mengetahui itu perbuatan Eric, Louis menyarankan Marissa menghubungi Interpol. Namun, Marissa memerintahkan Louis merahasiakan kejadian ini.
Kemudian adegan beralih memperlihatkan Hana yang bersembunyi di mobil keluarga Sophie. Anak buah Ishak memantau kendaraan keluarga Sophie, kemudian mengikuti kendaraan tersebut menggunakan motor. Setibanya di perkemahan, Hana mendatangi kolam renang untuk minum. Tiba-tiba Sophie muncul dari dalam kolam, terkejut melihat Hana di sana. Ishak dan kedua anak buahnya mencari Hana dengan memeriksa tenda keluarga Sophie. Untungnya mereka hanya menemukan Miles yang tertidur. Keesokan paginya, saat sarapan, Sophie bercerita kepada orang tuanya tentang Hana. Seketika itu, Hana muncul membawa 2 ekor kelinci hasil buruannya. I found breakfast. Setelah sarapan, mereka meninggalkan perkemahan dan melanjutkan perjalanan. Ternyata Ishak sudah menunggu dan kini bermaksud mengikuti mobil keluarga Sophie. Selama perjalanan, Hana merasa curiga melihat mobil yang terus membuntuti dari kaca spion. Saat ibu Sophie menepi untuk melihat peta, Hana segera keluar dan berlari menuju tempat penyimpanan kontainer. Ishak dan kedua anak buahnya mengejar hingga berhasil menangkap Hana. Namun, Hana berusaha melawan dan memicu pertarungan. Hana kemudian melanjutkan pelariannya dengan melompat ke dalam air dan menghilang. Beberapa saat kemudian, Marissa terlihat sudah di lokasi, menginterogasi anggota keluarga Sophie. Ketika ditanya, orang tua Sophie tidak tahu tujuan Hana. Sophie sendiri memilih bungkam saat diinterogasi. Namun, Marissa dengan cerdik berhasil membujuk Miles hingga ia mengungkapkan kemana Hana pergi. She's going to Berlin to meet her dad. Di sebuah terminal, Eric baru saja turun dari bus. Merasa diikuti, Eric memancing mereka ke basement. Kemudian, beberapa anak buah Marissa mengepungnya, pertarungan pun terjadi. Eric pun berhasil mengalahkan mereka. Hana tiba di tempat pertemuan seperti yang diinstruksikan ayahnya, rumah Grimm di arena permainan terbengkalai. Saat mengetuk pintu, seorang pria tua membukakan pintu dan menyambutnya. Pria itu adalah Kipli, teman pesulap Eric. Kipli memberitahu Hana bahwa Eric meninggalkan surat, mengatakan akan datang hari ini. Keramahan dan tingkah lucu Kipli membuat Hana merasa senang dan nyaman. Namun, kegembiraan mereka terhenti saat ada yang mengetuk pintu. Curiga, Kipli meminta Hana bersembunyi. Saat pintu dibuka, Marissa segera masuk dan menggeledah seisi rumah mencari Hana. Hana bersembunyi di kolong tempat tidur. Ia mendengar percakapan telepon Marissa. Dalam percakapan itu, Marissa sempat mengatakan Eric bukanlah ayah kandung Hana. He thinks Eric's the father. He thinks Eric's her father. That's precious. Setelah Marissa turun ke bawah dan situasi dirasa aman, Hana segera menjauh dari rumah itu. Saat tiba di jalan perkotaan, Hana mampir ke warnet untuk mencari informasi tentang hasil tes DNA-nya. Di sana, Hana juga mencari informasi tentang Eric hingga menemukan alamat sang nenek, yaitu ibunya Johanna. Hana pun segera menuju alamat tersebut. Di saat bersamaan, Eric tiba di rumah Grimm, tempat pertemuan dengan Hana. Namun, ia merasa ada kejanggalan. Kemudian menyelinap, Eric mendengar Ishak dan Marissa berbincang jika Hana mungkin kabur ke rumah neneknya. Mendengar itu, Eric segera menuju rumah nenek ke Hana untuk memastikan keberadaannya. Hana tiba di rumah sang nenek. Ketika sedang melihat-lihat kondisi rumah, ia dikejutkan dengan kemunculan Eric. Hana langsung menanyakan apakah Eric benar-benar ayahnya. Are you my father? Please sit. Are you? Eric menjelaskan, meskipun bukan ayah kandung, ia yang membesarkan, merawat, dan mendampingi Hana sepanjang hidupnya, serta menganggap Hana seperti anak sendiri. Saat Hana memperlihatkan hasil tes DNA yang abnormal, Eric pun mengungkapkan kebenarannya. Hana lahir di fasilitas penelitian rahasia di pedesaan Polandia. Penelitian itu dipimpin Marissa, bertujuan menciptakan prajurit sempurna dengan mengubah embrio agar tidak memiliki rasa takut dan empati, serta meningkatkan kekuatan otot dan panca indera. Eric mengakui ia ditugaskan merekrut Johanna, ibu kandung Hana, dari klinik aborsi.
Penelitian itu melibatkan 20 wanita, menghasilkan anak seperti Hannah. Namun, saat Hannah berusia 2 tahun, Marissa hendak menutup program itu dan menghabisi semua subjek penelitian untuk menghilangkan bukti. Eric yang tidak terima memilih memberontak dengan menyelamatkan Hannah dan Johanna. Sayangnya, Johanna tertangkap dan dihabisi Marissa. Itulah alasan Eric membawa Hannah ke hutan terpencil, merawat dan melatih kemampuannya. Hannah yang seakan tidak terima fakta menyakitkan itu, marah dan ingin pergi. Eric menghalanginya, memicu pertarungan. We're not finished here. Setelah Eric dikalahkan, Hannah segera pergi. Namun Eric khawatir, terus mengikuti dan memanggilnya. Tiba-tiba Marissa dan Ishak datang. Eric memerintahkan Hannah lari, sementara ia memancing keduanya menjauh darinya. Sesampainya di suatu tempat, Eric melawan dan pertarungan pun terjadi. Setelah Eric berhasil menghabisi Ishak dan anak buahnya, seketika muncul Marissa, menodongkan senjata ke arah Eric dan menembaknya. Saat penembakan terjadi, Hannah sedang berlari, hendak bersembunyi di rumah Grimm. Namun, di sana ia menemukan Kipli tewas, tergantung dengan anak panah menancap di tubuhnya. Mengetahui kedatangan Marissa, Hannah segera mencabut anak panah dari tubuh Kipli dan melarikan diri menuju taman hiburan di sekitar lokasi. Setibanya di jalur roller coaster, Marissa berhasil mencegat dan membujuk Hannah agar mendekat. Hannah memohon agar Marissa melepaskannya karena ia tidak ingin melukai siapapun lagi. Hannah, I can help you. I don't want to hurt anyone anymore. I just want to talk. Ini sudah berakhir, katanya. Namun, saat Hannah berbalik, Marissa tiba-tiba menembak. Untungnya hanya menyerempet pinggang Hannah, sedangkan Hannah berhasil menancapkan panah ke perut Marissa. Keduanya terjatuh. Hannah bangkit, namun Marissa sudah menghilang. Hannah menyusuri rel dan mendapati Marissa berusaha untuk kabur. Hannah bertekad mengakhiri semuanya. Marissa mencoba menembak Hannah namun terpeleset dan terjatuh dari perosotan. Kemudian Hannah menghampirinya, mengambil pistolnya dan mengakhiri hidup Marissa. Film pun berakhir. Semoga alur cerita ini tidak membuang waktu kamu dengan sia-sia. Di dunia yang penuh kebohongan, kebenaran adalah senjata paling mematikan. Sampai jumpa lagi